Pak, seberapa pentingnya kita itu harus bersandar kepada Allah, atau tawakal kepada Allah gitu, Pak. Ya, ya, Padahal itu adalah tingkatan terakhir, Pak. Yang sebelumnya itu kan kita harus ikhtiar ya, semaksimal mungkin, tapi tidak melupakan tawakal kepada Allah. Seberapa penting sih kita harus tawakal kepada Allah itu, Pak? siap. Jadi pertanyaan itu sebenarnya walaupun mungkin kita sering dengar ya, tapi itu penting sekali. Karena itu sebenarnya adalah harusnya keimanan seseorang itu begitu. Keimanan seseorang muslim itu harus kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tempat tawakal kepada Allah itu bukan di akhir berarti. Nanti mengenai masalah urutannya ada tersendiri sih, ada tersendiri. Tapi minimal dari pertanyaan Fahmi tadi itu kenapa sih kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah karena bagi seorang mukmin itu harus yakin betul bahwa di dunia ini yang mampu memberikan manfaat dan madorot itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tuh semuanya nggak ada. Makanya di dalam sabda baginda Rasulullah itu lama ni alima a'toid wala mu'tiya lima mana'at. Jadi ketika Allah itu sudah ingin memberi, maka siapapun yang menghalangi nggak akan pernah bisa. Tetapi ketika Allah itu ingin menolak sesuatu, rezeki seseorang, maka tidak ada orang juga yang mampu mengendalikan itu. Tuh. Nah, itu harusnya menjadi keimanan yang tidak boleh ditawar dalam diri seseorang. Kita nggak boleh punya keyakinan misalkan bahwa Fahmi atau siapa saja itu mampu memberikan manfaat dan madorot itu. Contoh misalkan Fahmi misalkan mampu mendatangkan rizki, itu syirik itu. Fahmi mampu memperpanjang nyawa saya gitu, syirik itu. Fahmi misalkan mampu mendatangkan jodoh saya gitu. Nah, nggak boleh itu, karena di dalam Islam itu sebagai orang mukmin nggak boleh ditawar. Kita harus yakin betul bahwa yang mampu memberikan manfaat dan madorot itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah itu banyak sekali mengajarkan wiritan-wiritan. Fokusnya bukan hanya sekedar manfaatnya, tapi kandungan yang tersembunyi di dalam wirid itulah yang mengajarkan kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih penting. Contoh seperti lamani alima a'toid wala mu'tiya lima mana'at tadi. Itu di antaranya. Kedua, ada lagi Rasulullah itu misalkan di dalam wirdul latif atau di dalam maksurat ya misalkan ya. Itu Rasulullah banyak sekali mengajarkan wiritan masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu artinya apa? Ini tauhid. Ini tauhid yang puncak dari sebuah tauhid itu. Karena masya Allah kan, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Nggak boleh terbantahkan itu. Karena di sini menandakan bahwa Allahu fa'alul lima yurid. Allah maha berkehendak. Kehendak yang lain ngikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kata mutiara itu, manusia berencana, Tuhan yang menentukannya. Karena manusia tidak mampu mengendalikan apa-apa. Dan Tuhan tahu yang terbaik untuk. Makanya masya Allah kan, apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah nggak akan terjadi itu. Nggak akan terjadi. Rizki juga sama gitu. Apa yang ditakdirkan untuk orang lain, dia nggak akan pernah sampai ke kita. Tapi apa yang ditakdirkan untuk kita, pasti dia akan sampai, pasti dia akan tahu alamat kita. Dalam kan? Dalam. Kemudian lagi, wala haula wala quwata illa billah. Ini tiada daya dan upaya
kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menafsirkan begini. La haula wala quwata illa billah itu tidak ada yang mampu merubah keadaan burukmu menjadi baik. Tidak ada kekuatan yang mampu merubah itu kecuali Allah. Atas izin Allah itu. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya tidak ada yang mampu membuat kondisimu baik ini menjadi jelek. Manusia nggak mampu. Tuh, artinya seberapapun besar kekuatan atasan kita atau sistem yang mengikat kita, itu tidak akan pernah mampu mengendalikan kita kalau kita sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Oke. Tuh, hebat kan? Makanya makna dari la haula wala quwata itu dalam sekali. Artinya kita menafikan segala kekuatan yang kita punyai, daya yang kita punyai, semuanya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah, kita bukan siapa-siapa. Makanya kata baginda Rasulullah itu fa inna hauqala, sesungguhnya kalimat la haula wala quwata illa billah itu kunuzun min kunuzil jannah. Itu adalah perbendaraan atau barang mulia yang ada di surga. Saking hebatnya la haula wala quwata illa billah. Kemudian lagi ada doa yang kata para ulama ini adalah yang doa yang diajarkan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam, Nabi Khidir. Kata para ulama itu, nah saya dapat mendapatkan ijazah ini dari Syekh Rajab Dzib dari Syria. Barang siapa yang punya hajat, barang siapa yang dalam kondisi gelisah, barang siapa yang punya utang banyak, ketika dia melazimkan doa ini, niscaya semua hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. La yasuku illallah. La yasukul khaira illallah. La yasuku khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min nikmatin Maka min nikmatin faminallah. minallah. Faminallah. Faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula Wala haula wala quwata wala quwata illa billahil aliyyil azim. wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, doanya gitu, nanti kita bisa lihat lagi di tulisannya. Itu penting sekali. Makanya para ulama itu banyak sekali yang mengijazahkan ini. Konon doa ini adalah yang mengajari adalah Sayyidina Khidir alaihissalam. Nah, manfaatnya itu segitu banyaknya. Dalam kesempatan ini saya nggak fokus pada manfaatnya, tapi kita fokus pada kandungan isi doanya. Iya. Ini adalah sebuah tauhid yang luar biasa yang diajarkan oleh Sayyidina Khidir alaihissalam tadi. Artinya coba misalkan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Maha suci Allah, dan kehendak Allah. kehendak Allah. La yasukul khaira illallah. La yasukul Tidak illallah. ada La yang yasukul mampu khaira illallah. mendatangkan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita tanya, setiap kita tuh kan pengen kebaikan gitu. Iya. Pengen rizki, pengen sehat, pengen makmur, pengen pangkat, pengen semua kebaikan lah. Ya. Tapi masalahnya kita mendekat sama Allah enggak? Padahal yang punya kan hanya Allah. Ini kadang aneh kita itu. Pertanyaan besar itu. Padahal la yasukul khaira La illallah. yasuku khaira illallah. Jadi yang mampu mendatangkan kebaikan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la yasrifus su'a illallah. La yasrifu Jadi su'a illallah. tidak ada yang mampu menghalangi kejelekan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ente sehebat apapun kalau Allah ingin
apa namanya istilahnya itu menjatuhkan madorot kepadamu terjadi itu. Makanya ada kalimat begini bagus sekali itu. Apa namanya? Sungai Nil itu tidak mampu menenggelamkan Sayyidina Musa alaihissalam padahal dia masih balita. Saat ditaruh di Sungai Nil itu. Sungai Nil gak mampu menenggelamkan Sayyidina Musa walaupun dia balita. Dia terapung itu. Tetapi justru Sungai Nil itu mampu menenggelamkan Fir'aun di saat Fir'aun itu pada kejayaannya. Iya. Hebatnya begitu kan? Itu semua atas kehendak Allah. Nah makanya mangkana ma Allah la yadurru dha'fu. Barang siapa bersama Allah maka kelemahannya dia nggak akan pernah memadorotinya. Sayyidina Musa tadi kan nggak mampu apa-apa, lemah, tapi karena dia bersama Allah. Jadi la yadurru dha'fu. Wa man lam yakun ma'ahu la yanfa'hu jabarutu, kata para ulama. Barang siapa yang tidak sama Allah walaupun dia punya kekuasaan yang tinggi sekali, niscaya kekuasaannya nggak akan pernah manfaat baginya karena dia jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu arti la yasrifu su'a illallah. Yang ketiga, maka min nikmatin faminallah. Jadi harusnya seorang mukmin itu punya keyakinan bahwa setiap kenikmatan itu datangnya dari Allah. Bukan dari yang lain gitu. Dan yang terakhir la haula wala quwata illa billah, bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Tidak ada satupun orang yang mampu merubah dari kondisi jelek kepada kondisi yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya nih, kalau kita itu keyakinannya seperti itu, pemahamannya seperti itu, akhirnya kan muncul sebuah kesimpulan. Bodoh sekali orang itu yang masih bergantung kepada manusia gitu. Ketika pemahaman itu sudah seperti itu. Nah ini kan penting sekali. Karena dari pemahaman ini nanti dia akan berubah menjadi pemikiran. Pemikiran akan menjadi tindakan gitu. Nah makanya ada lagi kata mutiara yang saya senang sekali menyebut ini. Kata mutiara ini diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Katanya itu begini, manik tamada ala malihi qalla. Barang siapa yang bersandar kepada hartanya, maka niscaya Allah akan menghabiskan hartanya itu. Akan menyedikitkan, akan menghilangkan hartanya karena dia berpegang teguh kepada hartanya. Kemudian lagi, wa manik tamada ala nasi malla. Barang siapa yang berpegang teguh atau bersandar kepada manusia, pasti dia akan ada bosannya. Pasti orang ini lagi kan. Pasti ada bosannya. Kemudian lagi, wa man tamada ala aqlihi dhalla. Barang siapa yang bersandar kepada akalnya, niscaya dia akan sesat. Karena tidak semua akal kita itu mampu menguraikan rahasia-rahasia yang ada di dunia. Nah, kemudian yang terakhir, wa man tamada ala sultanihi dzalla. Barang siapa yang bersandar kepada kekuasaannya, maka dia akan hina dengan sendirinya. Fir'aun, dia berpegang pada kekuasaan, hancur tuh. Korun berpegang kepada hartanya, hancur tuh. Namrud berpegang kepada kekuasaannya, hancur semuanya. Makanya ditutup oleh Sayyidina Ali itu begini, wa mani tamada Allah, dan barang siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, fala qalla wala malla wala dhalla wala dhalla. Orang yang berpegang teguh kepada Allah, bersandar kepada Allah, pastikan, kata Sayyidina Ali, dia tidak akan pernah kekurangan harta, dia tidak akan pernah bosan, dia tidak akan pernah tersesat, dia tidak akan pernah terhina dalam hidupnya. Makanya ditegaskan oleh Allah di Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berpegang teguh, menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan mencukupinya.
Ah, Ini pentingnya kita itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa wa ta'ala. taala. Saya jadi berkesimpulan, Pak, Ya, bahwasanya yang dari tadi Bapak jelaskan betapa pentingnya kita bertawakal, bersandar diri kepada Allah, ya, itu bukan pada, ini agak lebar dikit Pak ya, ya, bukan pada di tahap setelah ikhtiar kita berpasrah diri kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, ya, bertawakal kepada Allah. ya. Tetapi keyakinan tawakal itu terjadi bersamaan dengan ikhtiar. Betul, betul. Gitu. Nah, jadi begini. Jadi sebenarnya kalau tartibnya itu harusnya namanya tawakal itu bersandar kepada itu kan kalau dalam bahasa Arabnya tawakal namanya. Ya, tawakal. Itu adalah amaliyatul qalb. Itu adalah pekerjaan hati. Hati. Jadi di dalam hati itu harusnya begitu. Contoh misalkan ketika kita nggak punya uang, harusnya hati kita dulu yang connect kepada Allah. Ya Allah, saya nggak punya uang, baru usaha gitu. Harusnya itu tartibnya itu begitu. Tartibnya tuh Harusnya begitu. Contoh misalkan ada seorang sahabat yang mau sholat, itu kan tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ontaku ini aku lepas begitu saja kemudian saya tawakal atau saya tali dulu baru tawakal. Nah, ya. Nah, apa kata Rasulullah? Iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Tali dulu habis itu kamu tawakal. Nah, ini artinya orang yang tawakal itu bukan berarti langsung meninggalkan sebab dia nggak mau ikhtiar. Oke. Justru itu salah. Justru itu salah karena tawakal itu kan amalan kolbu, sedangkan kita tetap harus ikhtiar kan gitu. Wallahu alam Bisa. bisawab. Oke. Terima kasih Pak. Mantap.